Baik, selamat pagi, siang, sore, pun juga malam kepada rekan mahasiswa beserta ibu dosen pengampu mata kuliah dari pemrograman berbasis perangkat bergerak, yaitu Ibu Dr. Nul Idil Fitri Idris Eskom MPD. Di mana dibuatkan video ini ialah guna pemenuhan dari tugas 3 mata kuliah demikian. Di mana dalam tugas kali ini saya melakukan praktikum membuat membuat aplikasi berbasis Crypto API Viewer menggunakan Flutter. Yang dimana untuk pengimplementasiannya saya akan implementasikan di Google Chrome atau website pada desktop dan juga pada perangkat Android. Baik, kita mulai pengerjaannya. Baik, kita sudah beralih ke aplikasi VS Code. Sini kita membuat folder Flutter-nya. Sebentar. Oh, tidak. Kita membuatnya di terminal. Salah. Kita masuk ke ini. Lalu di sini kita change pastikan direktorinya sudah benar. Bila belum kita change directory sudah benar. Sini kita akan membuat folder yang dimaksudkan. Sini kita sedang berproses membuat projectnya. Oke, sudah. Untuk langkah selanjutnya kita coba run programnya. Kita change directory dulu. Oh, ternyata ada kesalahan dalam memasukkan sintaks. Sebentar. Sudah. Kita coba run projectnya di desktop. Saat sudah berhasil melakukan run di Chrome akan saya perlihatkan seperti apa tampilan dari model default yang disajikan oleh Flutter ini. Sebelum saya beri beberapa class yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi sederhana ini, yang dimulai dari main dari kelas main dengan ekstensi Dart. Oh tidak, semuanya berekstensi Dart, mulai dari main, homepage, dan crypto model Dart. Baik, di sini sudah bisa berjalan. Secara defaultnya Flutter, project Flutter ini akan menampilkan counter yang bila mana kita ketikkan akan bertambah angkanya. Bentar.
Kita buka counternya dulu. Nah, seperti ini. Bila sebentar, bila kita ketikkan ini instrument, nah seperti inilah fungsi counternya bekerja, di mana ini merupakan salah satu purwarupa default yang disajikan oleh Flutter ini. Oke, jadi bisa kita lihat secara defaultnya sudah bisa bekerja sebagaimana mestinya. Kita lanjut ke praktikum yang sebenarnya. Maaf, tadi ternyata saat saya sudah melakukan pengerjaan, sepertinya tidak saya record. Maksudnya tidak masuk ke dalam record ini karena dikarenakan saya lupa untuk men-swipe atau memindahkan tampilan yang sebelumnya dari demo Flutter ke tampilan di mana saya sedang mengerjakan praktikum kali ini. Jadi di sini progresnya saya sudah menyelesaikan main dan Dart. Di sini saya akan merapikan yang bagian Dart dahulu. Bagian Dart. Eh, maksud saya akan merapikan bagian homepage terlebih dahulu. Oke, jadi untuk bagian homepage sudah saya rapikan dan saya perbaiki. Sebentar. Oke, jadi untuk file homepage Dart ini sudah saya perbaiki dan saya benarkan. Lalu selanjutnya kita membuat crypto model Dart. Kita buat di sini. Kita ke terminal lagi. Pastikan kita ada di dalam folder Flutter yang kita buat ini. Yang saya buat ialah Crypto API Viewer. Selanjutnya kita coba run. Kita coba run di Google Chrome. Yang dimana ini adalah versi websitenya. Jika untuk di Androidnya kita akan build app. Di mana dalam membuild app ini kita pastikan bahwa kita sudah menginstal aplikasi Android Studio terlebih dahulu. Untuk modul SDK yang digunakan untuk membuild app tersebut. Baik, kita akan berfokus pada melakukan running test run di website di Google Chrome. Launching program, ada yang salah ternyata. Teliti terlebih dahulu. Baik, kita benarkan dulu errornya.
Oke, kita coba run lagi di Google Chrome. Jadi tadi kesalahannya ialah mana saya belum belum melakukan save pada file ini atas perubahan yang saya lakukan. Lalu saya tidak merestart ulang aplikasi VS Code ini, di mana agar kodenya bisa dijalankan dengan konfigurasi terkini saya diperlukan untuk melakukan close pada aplikasi ini atau menutup aplikasi ini secara seutuhnya dan membukanya kembali. Dengan melakukan hal tersebut, saya bisa melakukan run pada project Flutter ini di Google Chrome. Mari kita coba. Oke, nah, tampilannya seperti ini. Crypto API Viewer. Crypto API Viewer dimulai dari Bitcoin atau BTC dengan harganya atau price seperti demikian. Ethereum, ETH, Tether, XRP, Binance, Solana, USD, Tron, Staked Ether, Dogecoin, Cardano, Ethena, dan masih banyak lagi. Sini terdapat 100 koin kripto, 100 mata uang digital berbasis kripto dari yang paling atas tadi sampai ke USDD. Dari Bitcoin sampai ke USDD. Bila mana untuk tampilan Android app-nya akan saya coba. Pertama-tama kita lakukan Flutter clean. Oh, sebelum itu kita tutup dulu. Lalu saya beranjak ke VS Code lagi. Sebentar. Ini sudah beranjak VS Code lagi. Pastikan kita berada di jalur path menuju project Flutter kita, yaitu Crypto API Viewer. Lalu kita lakukan Flutter clean. Sisa-sisa data yang tidak terpakai sudah selesai. Selanjutnya kita Flutter Get. Oke, sudah berhasil dan terakhir, dapat akan membuild app ini, mengekspornya menjadi aplikasi Android. Kita klikkan Flutter build apk.flutter build apk strip 2 release. Baik, di sini proses pembuatan aplikasi mobilenya sedang berjalan. Di sini nantinya bila mana sudah jadi aplikasi mobile, bisa dijalankan melalui dua skenario, melalui emulator Android. Di sini saya menggunakan emulator bernama Memo Player. Juga bisa ke smartphone secara langsung. Nanti saya akan perlihatkan dua metode implementasi. Ini saya sedang buka aplikasi Memo Player sembari menunggu proses ekspor ke aplikasi mobilenya berhasil dan akan kita pantau.
Baik, bisa kita lihat. Sini kita telah berhasil merilis app-nya. Kita di Google App Output, Flutter, APK, App Release. Oke, saya cari dulu filenya. Sebentar. Sini saya memperlihatkan proses pencarian file app yang telah dirilis tadi, app Android lebih tepatnya. Google App Output, Flutter APK, App Release. Nah, yang ini merupakan file APK-nya. Selanjutnya kita beralih ke aplikasi Memo. Nah, di sini kita di aplikasi Memo. Saya akan memindahkan, lebih tepatnya drag and drop file APK tadi ke Memo Player. Ini kita melakukan instalasi. Nah, ini sebentar. Berikut filenya yaitu praktikum 03 offset. Kita buka. Sini menampilkan aplikasi tadi dalam bentuk aplikasi mobile. Jika sebelumnya kita mengaksesnya melalui browser Google Chrome dan sejenisnya, kita mengkonversi aplikasi yang tadi itu ke dalam bentuk aplikasi mobile atau yang bisa dijalankan di perangkat Android. Oh ya, untuk use case ini dijalankannya khusus untuk perangkat Android saja. Tampilannya seperti demikian. Mulai dari Bitcoin seperti tadi, Ethereum, Tether, XRP, Binance Coin, Solana, USD, Tron, Staked Ether, Dogecoin, Cardano, Ethena USD, sampai ke yang terakhir tadi tuh, yang terakhir ternyata terdapat perubahan data yaitu Starnet atau STRK. Nah, di mana program ini memantau mata uang kripto ini dari alur harga fluktuasi naik turunnya secara real time. Kita tutup APK-nya dan kita akan mencoba membuka APK tersebut atau menjalankan APK tersebut di pada implementasinya pada smartphone Android. Mari kita coba. Baik, di sini kita sudah memasuki aplikasi Crypto API Viewer. Begini kiranya tampilan bila kita akses secara langsung di smartphone Android. Dengan antarmuka yang lebih sesuai untuk Android ini, kita mendapatkan experience yang lebih baik. Dimana seperti pada yang tadi kita lihat di website juga di emulator Android. Di sini terdapat tampilan macam mata uang kripto, juga perkembangan harganya secara real time. Jadi kita lihat dari Bitcoin, Ethereum, Tether, XRP, Binance Coin, lalu sampai yang terakhir ialah USDD. Jika sebelumnya adalah Starnet yang menduduki posisi ke-100, maka sekarang yang menduduki posisi ke-100 ini berbalik lagi menjadi USDD.
Ini merupakan salah satu implikasi bahwasannya aplikasi ini mengambil data dari API yang dimana berjalan secara real time. Baik, kiranya demikian praktikum ketiga dari mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak kali ini, di mana dalam praktikum demikian bisa kita ambil analisa beserta hasilnya. Oke, jadi untuk hasil praktikumnya, aplikasi berhasil menampilkan daftar cryptocurrency meliputi nama, simbol, pun juga harga dalam USD. Samping itu, aplikasi dapat berjalan pada Google Chrome pun juga perangkat Android, serta bisa dijalankan pula pada emulator Android. Build APK berhasil setelah memastikan konfigurasi Android, Gradle, dan Manifest sesuai dengan standar Flutter. Lalu untuk analisisnya ialah Future Builder efektif untuk digunakan dalam rangka menangani proses asinkronus. Yang kedua ialah parsing JSON ke model memastikan struktur data konsisten dan mudah dipakai. Selanjutnya ialah lisensi, grade, dan embedding Android V2 sangat penting dalam rangka memastikan build APK berjalan tanpa adanya error. Di mana error pada proyek lama disebabkan oleh konflik konfigurasi Gradle KTS. Solusi terbaik adalah membuat proyek baru dan memindahkan folder atau ya, kita bisa memindahkan folder library yang ada di proyek lama ke proyek baru. Untuk langkah-langkah demikian memang sudah saya lakukan di proyek sebelumnya. Jadi saya belajar mengenai proyek ini sebelumnya di proyek yang ini, praktikum 03 Fixed dan praktikum 03, dimana sebentar, kita alihkan ke VS Code. Jadi di sini saya sempat belajar terlebih dahulu di praktikum 03 ini dan praktikum 03 Fixed, di mana komposisi filenya masih sama. Di mana praktikum 03 ini saya sempat melaunch projectnya di website Chrome. Untuk awal-awalnya berjalan dengan lancar, dan selanjutnya kalau saya ingin merilis versi Androidnya, saya mendapat beberapa kendala, dimana salah satunya di build Gradle KTS, dan build Gradle ini hingga saya mengganti ekstensi yang build Gradle yang berada di luar Android ini dan tidak masuk ke dalam folder di dalamnya dengan ekstensi Groovy, namun masalahnya tidak bisa terselesaikan. Dan ternyata solusinya ialah ada pada Android Manifest seperti yang terdapat di sini. Nah, ini Android Manifest. Pastikan ada users permission yang dimana ini digunakan. Ini memiliki fungsi sebelum kita melaunch aplikasi Android yang akan kita gunakan untuk tes, pastikan bahwasannya kita telah memberi akses untuk internet dalam aplikasi ini. Bila mana kita tidak memakai permission ini, maka aplikasi tidak akan bisa berjalan sebagaimana semestinya dan tidak akan bisa menampilkan data dari API CryptoFiber. Di mana saya menambahkan ini permission untuk akses menggunakan internet, dan juga yang tak kalah penting ialah pada bagian pub spec YAML ini, dimana untuk konfigurasi bawaan saya tidak bisa menggunakan konfigurasi bawaan karena seperti yang kita ketahui bersama tadi, saya tidak bisa melakukan launch pada website Google Chrome tadi. Di dalam rangka menyiasati itu dan menangani hal demikian, saya mengubah
konfigurasi dari prospek YAML ini dan mengkonfigurasikan pada Android Manifest untuk menambahkan izin untuk mendapatkan akses internet di aplikasi Android-nya. Oke, kita berlanjut pada analisis lagi. Jadi analisis tadi sudah selesai. Untuk kesimpulannya, praktikum sudah berhasil. Aplikasi mampu mengonsumsi API secara real-time pun juga menampilkan data melalui Flutter. Di mana proses debugging memberikan pemahaman yang lebih mendalam dalam hal konfigurasi Android, juga melakukan build pada sistem Flutter itu sendiri. Demikian dari saya. Dihaturkan terima kasih dan dimohonkan maaf bila mana terdapat kesalahan, kekeliruan, dan kata-kata yang tidak mengenakan dalam praktikum ketiga kali ini. Saya Ardi Suryo Wibowo, dengan penuh hormat pamit undur diri.